Kita masuk ke penggunaan tanda baca ya. Karena tanda baca ini seringkali menjadi penekanan dalam bahasa tulisan. Jadi kalau kita dalam kondisi berbicara itu punya puntuasi, punya tanda baca juga. Misalnya ketika kapan saya agak nada yang agak besar, kemudian pelan dan sebagainya, kapan berhenti, kapan jeda dan seterusnya. Di sanalah tanda baca hadir. Jadi sungguhnya dia menjadi simbol ya, simbol yang digunakan untuk memperjelas makna kalimat dan membantu pembaca memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis. Nah, dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia saat ini, ada beberapa tanda baca yang penting dan perlu dipahami. Misalnya, tanda titik. Ini tanda titik nih. Itu digunakan pasti di akhir kalimat ya. Juga tidak harus dalam satu kalimat. Nanti saya akan jelaskan. Misal, Sophie menemukan surat misterius. Titik. Kan kayak gitu. Alberto ke rumah Sophie. Titik. Kayak gitu ya. Namun, dalam konteks yang lain, titik juga harus digunakan gitu. Ketika misalnya menggunakan singkatan. Jadi ketika Anda menulis kata menuliskan nama seorang dan menaruh gelar depannya, doktor, DR yang disingkat itu harus dititik. Ataukah karena dia terpisah gitu, hurufnya semua kapital, maka dia ditulis S titik E titik, sarjana ekonomi. Juga ketika kita memisahkan waktu atau jam gitu. Memisahkan jam, menit, dan detik. Misalnya pukul 13.420 detik. Jadi pukul 13.45.20. Seperti itu penggunaan titik. Dan pasti beberapa contoh ya, lebih banyak lagi contoh yang lain yang bisa teman-teman temukan dalam tulisan yang sedang Anda baca. Nah, di tanda koma, ini juga penting. Kapan tanda koma digunakan? Tanda koma itu dilakukan atau digunakan saat kita merincikan sesuatu. Misalnya bilangan dan seterusnya. Contoh, dia membeli buku, pensil, dan penghapus. Berarti ada 3 komponen di dalam yang dibeli kan. Jadi dia membeli buku, koma itu karena dia sama setara ini buku, pensil, dan penghapus. Juga ketika kita memisahkan kalimat setara dengan kata penghubung, dia ingin datang tetapi hujan sangat deras. Jadi di sana dia ingin datang, koma, tetapi hujan sangat deras. Dia juga dilakukan ketika kita memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya ketika kita membangun suatu paragraf. Jadi ketika kita menuliskan, ketika hujan reda, mereka pergi bermain. Artinya, kita harus memberi tanda koma di ketika hujan reda, koma, mereka pergi bermain. Semacam itu. Juga ketika kita menulis alamat, misalnya alamat penulisan surat ya. Kapan surat itu ditulis? Jakarta ataukah Makassar 9 ataukah 10 April 2025. Setelah alamat dituliskan, dia harus diberi koma setelah alamat itu. Makassar, 10 April 2025. Seperti itu. Lalu tanda titik koma. Tanda titik koma. Tanda titik koma itu digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat setara yang sudah mengandung tanda koma. Rapat akan dilaksanakan pada Senin 3 April 2023, Selasa 4 April 2025, dan Rabu 5 ataukah 11 April 2025. Itu menggunakan titik koma karena ada peristiwa yang akan terjadi di waktu yang berbeda, tetapi sama. Contoh lain, titik koma juga untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk ya istilahnya. Ayahnya pengusaha, ibunya dokter, semacam itu ya. Itu untuk